Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM C1C02146. Ingin mempresentasikan makalah PPT Akuntansi Syariah yang berjudulkan Pengertian Akan Musyarakah, Jenis Akan Musyarakah, Dasar Syariah, Penetapan Akan Nisbah dan dalam Musyarakah, Perlakuan Akuntansi PSAK 106, Ilustrasi Kasus Musyarakah, dengan nama dosen pengampu yaitu Dr. Wirmeka Putra, SMSI, CIKNR, CSRS. Baik, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian atau kontrak kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal atau aset mereka dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama. Dalam akad ini, masing-masing pihak berkontribusi pada modal dan berbagi keuntungan serta risiko berdasarkan proporsi kontribusi modal mereka. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri utama akad musyarakah, yaitu yang pertama yaitu modal bersama. Setiap pihak memberikan kontribusi modal yang bisa berupa uang, aset, atau kekayaan lainnya. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian. Yang ketiga yaitu ada dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing. Lalu manajemen bersama, semua mitra berhak. Lalu ada ikut serta dalam pengelolaan bisnis, namun bisa disepakati atau satu pihak yang lebih aktif dalam operasional. Lalu ada waktu dan tujuan, durasi dan tujuan dari kemitraan biasanya sudah disepakati di awal akad. Lalu selanjutnya ada jenis akad musyarakah. Yang pertama yaitu aset musyarakah permanen atau aset musyarakah mutanakisah. Lalu ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Lalu ada musyarakah inan, lalu ada musyarakah mufawadah, lalu ada musyarakah daurah. Lalu selanjutnya ada dasar syariah. Akad musyarakah memiliki dasar hukum dalam syariah Islam yang berasalkan dari Al-Quran, hadis, serta fatwa ulama dan lembaga-lembaga keuangan syariah. Berikut ini adalah beberapa dasar syariah yang mendukung konsep akad musyarakah. Yang pertama yaitu ada Quran, yang kedua ada ijma ulama atau fatwa lembaga syariah, yang ketiga ada hadis, dan yang keempat ada praktik sahabat. Lalu selanjutnya ada penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Penetapan nisbah atau rasio keuntungan dan kerugian adalah hal yang penting dan harus dilakukan dengan jelas dan adil. Nisbah ini merujuk pada proporsi pembagian keuntungan dan kerugian di antara para pihak yang terlibat dalam akad. Berikut adalah langkah-langkah dalam prinsip-prinsip dalam penetapan nisbah dalam musyarakah. Yang pertama ada penetapan nisbah berdasarkan kontribusi modal. Yang kedua ada penetapan nisbah berdasarkan kesepakatan kualifikasi dalam kontrak. Yang keempat ada pertimbangan keberagaman pihak, prinsip keadilan. Yang keempat ada contoh penerapan nisbah. Lalu ada perlakuan akuntansi PSAK 106. PSAK 106 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang akuntansi aset biologis dan aktivitas pertanian. PSAK ini menjelaskan cara pengukuran dan pengungkapan untuk aset biologis dan hasil dari aktivitas pertanian. Yang pertama yaitu pengakuan aset biologis, yang kedua ada pengukuran, yang ketiga ada pengungkapan, lalu yang keempat ada aktivitas pertanian. Lalu di sini ada ilustrasi mengenai kasus musyarakah. Yang pertama ada perhitungan kerugian. Jika perusahaan mengalami kerugian, misalkan laba bersihnya adalah negatif, maka kerugian akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang sama. Di sini ada Ahmad 50% dan dari kerugian, lalu ada Budi 50% dari kerugian. Lalu ada pembagian laba. Setelah semua perhitungan, Ahmad dan Budi masing-masing menerima 50 juta sebagai bagian dari laba mereka. Penutupan musyarakah. Pada akhir periode musyarakah, Ahmad dan Budi bisa sepakat untuk melanjutkan usaha dengan investasi tambahan atau mengakhiri musyarakah dengan membagikan modal yang tersisa sesuai dengan kesepakatan. Lalu misalkan ada dua orang, Ahmad dan Budi, yang ingin memulai usaha bersama dalam bentuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Kesepakatan awalnya yaitu Ahmad dan Budi sepakat untuk
investasi dalam bentuk musyarakah untuk kontribusi modal masing-masing sebesar 100 juta. Lalu total modal yang disepakati adalah 200 juta. Mereka sepakat bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing, yaitu 50% untuk Ahmad dan 50% untuk Budi. Penggunaan modal 200 juta ini digunakan untuk membeli barang dagangan, membayar biaya operasional, dan mempromosikan usaha selama tahun pertama. Perusahaan menghasilkan total pendapatan sebesar 300 juta. Perhitungan keuntungan. Setelah mengurangi biaya operasional dan biaya lainnya, perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 100 juta. Berdasarkan kesepakatan, untuk keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Yang pertama yaitu Ahmad 50% 100 juta, yaitu 50 juta. Yang kedua ada Budi 50% dari 100 juta, yaitu 50 juta. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat mengenai akuntansi syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon maafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.